Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati, membawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang kami puja Tuhan. Yesus, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kau ditinggikan Tuhan, ditinggikan dan dipuji.
Engkau Allah yang layak kami muliakan dan layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang sungguh ajaib, ajaib pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Ajaib mujizat-Mu buat setiap kami. Kami bisa melewati hari demi hari. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kuasa-Mu, kalau bukan karena kasih-Mu, kami bukan apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pagi hari ini, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau sebagai rasa ucapan syukur kami. Karena kami begitu mensyukuri segala yang sudah Tuhan beri buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Ini setiap ujian penyembahan kami. Biarlah kiranya menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang untuk Ibu Maria yang akan melayani kita pagi hari ini melalui firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian Bapak Ibu Saudara, bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Mari kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita imani dan percaya di dalam hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi saat kita datang pada Tuhan. Oh haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Oh, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat diaturnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang menghampiri takhta-Mu. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Menjamah setiap kami ya Bapa. Bangkitkan gairah kami, bangkitkan semangat kami untuk kami terus mencari Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa pandemik ini, Engkau memberikan kami hikmat. Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami, pujian penyembahan kami boleh naik ke takhta hadirat Tuhan, menyukakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan sekarang berfirmanlah Tuhan, kami rindu Tuhan berkata-kata, kami rindu berjumpa dengan Tuhan, sehingga akan terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam setiap kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kiranya kasih setia Tuhan terus melingkupi kita. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Tommy yang memberikan kesempatan buat saya pagi hari ini untuk men-sharekan firman Tuhan. Jadi dalam masa pandemik 1 tahun lebih ini saya tidak pelayanan keluar. Jadi memang menyetop semua pelayanan keluar. Baru hari ini pelayanan keluar. Ya, di 1 minggu yang lalu beliau Ibu Gembala memberitahukan Ibu Sadra khotbah di Puri sama di Pegunden Dalam besok minggu. Lalu saya bilang sama anak saya, gimana ini nak, Tante Tommy ngundang. Anak saya bilang ya. Lalu selama ini belum pernah naik angkutan umum, bis umum ya. Jadi pagi hari ini anak saya mengantar. Terima kasih anak saya. Waduh ya, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita yakin, kita percaya bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Amin. Kita sedang ada di tengah-tengah pandemik. Dan sampai kapan pandemik ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi jawaban yang pasti. Dan kalau kita sebagai orang percaya dalam situasi yang tidak pasti ini, lalu kita mulai negatif berpikir, lalu kita mulai merenungkan kesulitan, persoalan, masalah, situasi, keadaan dunia yang tidak menentu ini, dan kita terkungkung di dalamnya, maka kita tidak akan bisa keluar dari masalah ini, akan semakin menekan kita. Nah, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, karena kita tidak tahu kapan bisa diprediksi segala sesuatu yang tidak menentu ini akan berakhir. Mau tidak mau kita harus tetap bertahan. Amin. Nah, di dalam bertahan ini, di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, Tuhan tetap yang harus nomor 1. Jadi tahun lalu ketika kita tidak bisa ibadah, di gereja kami juga sempat libur, tidak beribadah beberapa bulan, saudara yang kasih Tuhan. Lalu ibadah setiap minggu di rumah masing-masing ya. Jadi mereka jemaat hanya mendengarkan online begitu. Lalu saya tetap beribadah bertiga. Jadi saya dengan kedua anak saya, yang satu mimpin pujian, yang satu main musik. Lalu saya menyampaikan firman Tuhan untuk kami bertiga. Kami menangis, saudara yang kasih Tuhan. Kami menangis ya, menangis di hadapan Tuhan. Oh, begitu ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang tidak mengenakkan ketika kami tidak bisa beribadah bersama-sama. Tetapi karena situasi keadaan harus melewati itu semua.
Dan beberapa jemaat berapa bulan saudara yang kasih Tuhan, mereka menangis, mereka meminta, bagaimana ini Tuhan, kami tidak bisa seperti ini terus. Akhirnya kami membuka ibadah bulan 7 tahun lalu saudara yang kasih Tuhan, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan itu hanya ibadah umum. Dan kalau ibu bapak yang sudah lanjut usia, yang kiranya sakit, lebih baik tidak ke gereja dulu. Seperti itu. Untuk mengantisipasi semuanya saudara yang kasih Tuhan. Dan kami tidak adakan ibadah apa-apa. Semua kegiatan di rumah masing-masing. Dan hanya sampai sekarang ini yang boleh ibadah adalah youth atau kaum muda itu hari Sabtu. Dan ibadah umum itu hari Minggu. Itu pun dipersingkat ibadahnya. Karena tidak muat gereja kalau sekali ibadah. Jadi jam 7 sampai jam 8. Lalu setengah 9 sampai setengah 10 saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan bekerja begitu dahsyat luar biasa. Karena kami mempercayai, kita percaya bahwa di balik penderitaan, di balik ujian, di balik tekanan, di balik intimidasi, Tuhan di atas segala-galanya akan mengatur hidup kita. Dan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, kami mengalami panen raya di tengah-tengah pandemik ini. Jemaat begitu antusias dan ditambahkan jiwa-jiwa baru. Jadi kalau ibadah meskipun dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak penuh, itu ibadah saudara yang kasih Tuhan. Nah, kalau bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin. Semua bisa oleh karena Tuhan. Dan pagi hari ini kita harus memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan. Kita harus memiliki satu sikap yang positif terhadap Tuhan. Juga terhadap keadaan apapun yang terjadi atas hidup kita. Mari kita akan melihat bersama-sama. Saya akan bicara dengan satu tema, rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana kita akan mendapatkan ketenangan, mendapat kenyamanan, mendapat keteduhan. Dan di dalam rumah Tuhan itu kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Manusia terdiri dari 3 dimensi, yaitu jiwa, tubuh, dan roh. Manusia mati. Yang mati ini adalah jiwanya, intelektualnya. Dan yang kedua adalah fisiknya, tubuhnya. Semua yang dari tanah kembali kepada tanah. Tetapi roh yang tidak bisa mati. Roh ini kekal, yang datangnya daripada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya disebut manusia itu makhluk kekal. Apanya yang kekal? Adalah rohnya, tidak bisa mati. Amin saudaraku. Nah, roh ini hanya bisa dipuaskan dengan kehadiran, kekuatan, kuasa Roh Kudus. Roh ini hanya bisa dipuaskan dengan hadiratnya. Itu sebabnya setiap kita beribadah, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita boleh memuji Tuhan, harus memuji Tuhan bersungguh-sungguh. Kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kita bisa ibadah di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, mari kita akan pakai kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena masih banyak juga saudara-saudara kita yang belum bisa ibadah di gereja. Mereka belum bisa melakukan itu semua karena kondisi keadaan saudara yang kasih Tuhan. Apalagi akhir-akhir ini kita juga melihat belahan dari pulau lain. Nusa Tenggara Timur, NTT, NTB. Mereka mengalami badai yang luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Bahkan hari kemarin ada gempa di Malang dan sekitarnya. Jam 2 saya sedang istirahat. Sampai di Bawen itu pun terasa guncangannya saudara yang kasih Tuhan. Anak saya berteriak, Ma ada gempa, terasa enggak? Saya bilang iya ya. Ayo keluar rumah, enggak usah Ma, cuma kecil katanya. Nah ibu bapak saudara yang kasih Tuhan. Jadi pagi hari ini kalau Tuhan izinkan kita beribadah di dalam rumah Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Jadi pagi hari ini mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemik, situasi yang tidak bersahabat, kondisi, keadaan yang tidak ada jawaban yang pasti, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus semakin menguatkan roh kita. Dan kalau roh kita kuat, pasti jasmani itu akan mengikutinya. Mari kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan. Rumah Tuhan
yang kita rindukan bersama, saudara yang kasih Tuhan. Kita baca pendahuluannya 3:21. Jika kita pernah merantau pada saat-saat tertentu, kita rindu rumah atau kampung halaman, keluarga dan sebagainya, sehingga ada mudik, ada liburan panjang. Tujuannya apa, saudara yang kasih Tuhan? Karena sesuatu yang sangat membuat kita bahagia ketika kita bisa kumpul dengan keluarga. Nah, pagi hari ini ketika kita bisa kumpul dalam rumah Tuhan, itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Kita akan membaca dulu ayat-ayat firman Tuhan. Kitab Mazmur pasal yang ke-84. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan membacanya. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mohon ditayangkan. Mazmur ya 3:21. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gifti, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Ayat selanjutnya, jiwaku hancur karena apa, saudaraku? Merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang selanjutnya, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima, berbahagialah apa, saudaraku? Orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-memuji Engkau. Selanjutnya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Selanjutnya, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Selanjutnya, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Selanjutnya, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah apa, saudaraku? Doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Ayat 10, sebab lebih baik apa, saudaraku? 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 11, sebab Tuhan Allah adalah apa? Matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat terakhir, sebab Tuhan Allah adalah, tadi sudah habis selesai ya. Nah, dari bacaan-bacaan kita pagi hari ini memberitahukan buat kita, bahkan Daud mengambil satu kesimpulan, lebih baik 1 hari tinggal di dalam rumah Tuhan daripada waktu yang panjang, waktu yang banyak, 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Ada apa di dalam rumah Tuhan? Ini yang pagi hari ini nanti akan kita lihat. Apa manfaatnya? Apa keuntungannya di dalam rumah Tuhan? Mari kita akan melihat dulu bagian yang pertama. Apa sebabnya kita rindu rumah Tuhan, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, rumah Tuhan adalah tempat peristirahatan bagi apa, saudaraku? Jiwa kita. Rumah Tuhan adalah tempat peristirahatan bagi jiwa kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku apa, saudaraku? Mengharapkan Engkau ya Tuhan. Mari kita akan membaca, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 ayat yang ke-6.
Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menyertai kita, keluar masuk kita. Dan di dalam rumah Tuhan, di situ ada sebuah keteduhan hati yang tidak bisa kita dapatkan di luar rumah Tuhan. Kita akan melihat dulu Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, 321. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa saudaraku? Mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kesulitan, persoalan, masalah bisa kita hadapi. Satu hal yang tidak bisa kita hadapi, kita tidak bisa lepas dari kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan itulah segala-galanya buat kita. Paulus pernah berkata, penindasan, aniaya, sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan, situasi yang tidak menentu, pandemik yang ada, tidak boleh mengambil, memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Artinya apa? Di dalam rumah Tuhan adalah tempat untuk kita mendapatkan ketenangan batin. Amin. Itu sebabnya mari, kalau kita ibadah sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, dan ketika kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, rumah Tuhan adalah tempat untuk mencurahkan apa saudaraku? Kasih sayang. Ada satu dekapan, ada satu perlindungan, ada satu jaminan kasih sayang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga Tuhan mengundang, Tuhan memanggil untuk kita beribadah. Pada mulanya ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Jiwa mereka, roh mereka berontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa dan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Lalu di padang belantara, saudara yang kasih Tuhan, dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Allah berkerinduan, memenuhi kerinduan manusia. Dan dalam perjalanan di padang gurun itu pun Tuhan hadir dengan cara bangsa Israel beribadah, lalu mendirikan kemah. Dan ketika kemah itu didirikan, bangsa Israel beribadah. Nah, itu berkelanjutan, saudara yang kasih Tuhan, sampai pada zaman Salomo. Tuhan mengizinkan membuat rumah ibadah, tempat sebuah pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Dan pada saat ini, di akhir zaman ini, di mana ada gereja Tuhan adalah tempat sebuah pertemuan. Itu secara lahiriah, di mana di tempat itu kita mendapatkan kenyamanan. Tetapi gereja Tuhan yang sesungguhnya, bait Tuhan yang sesungguhnya adalah hidup kita, hati kita. Amin. Dan berkata bahwa hidup kita ini adalah bait Tuhan. Tetapi selagi ada kesempatan kita bisa beribadah, maka Tuhan mengizinkan, menghendaki kita melangkah mencari Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemik, Tuhan masih izinkan kita bisa beribadah di gereja. Itu anugerah yang luar biasa. Mari kita akan menghargai karya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun kita melakukannya dengan protokol kesehatan, karena itu kita harus mengalami itu semua. Dan saya yakin, saya percaya perlindungan Tuhan ada buat kita, dan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita semua seizin Tuhan. Amin. Jadi mari jangan takut. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau dan mengikuti aturan pemerintah yang ada, pasti Tuhan memberikan kita anugerah yang melimpah. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, rumah Tuhan adalah tempat yang sangat berharga. Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mengalami kemuliaan daripada Tuhan,
Mereka adalah orang-orang yang cinta rumah Tuhan, cinta ibadah. Sering kasih Tuhan. Di situ ada Samuel, ada Daud, ada Yakub, dan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kalau Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga akan memperhatikan kita. Amin. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa, mereka yang setia kepada Tuhan. Dan kita mau setia sampai mati, hanya Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Mari kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur tadi 84 ayat yang keempat. Kitab Mazmur 84 ayat yang keempat. Apa yang Daud ungkapkan di dalam ayat ini tadi kita sudah membacanya. Kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang keempat. 3, 2, 1. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan kuasanya karena kita percaya, kita mengakuinya bahwa di dalam rumah Tuhan adalah tempat yang sangat berharga, adalah tempat suatu pertemuan antara Tuhan dengan umatnya, antara Tuhan dengan kita. Itu sebabnya rumah Tuhan itu sangat berharga. Dan kalau kita menghargai rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti pemeliharaan Tuhan ada buat kita. Yang kedua, 2 Romawi yang kasih Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan lagi. Apa yang kita harapkan dari Tuhan? Pasti setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita punya tujuan. Kita punya satu angan-angan dan kita punya satu pengharapan kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan bermanfaat. Lalu apa yang kita harapkan dalam rumah Tuhan? Apa yang kita harapkan di dalam ibadah? Ibu bapak sering kasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita harapkan di dalam rumah Tuhan atau di dalam ibadah. Yang pertama, yang kita harapkan dari Tuhan melalui ibadah kita, yang pertama dikatakan apa saudaraku? Dia berjanji untuk menolong kita. Katakan bersama-sama, Tuhan berjanji untuk menolong kita. 1, 2, 3. Tuhan berjanji untuk menolong kita. Amin. Ini janji Tuhan. Dia berjanji untuk menolong kita apabila kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat lain berkata, sakit penyakitmu dilalukan, lumbungmu, hidupmu diperhatikan oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan karena kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa di dalam Tuhan, dalam ibadah kita? Dia berjanji menolong kita. Kita membaca Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke berapa saudaraku? Ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13 3, 2, 1. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu apa saudaraku? Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan berjanji untuk kita tidak takut menghadapi badai kehidupan. Amin. Untuk kita tidak takut dalam masa pandemik ini. Tanpa seizin Tuhan, rambut di kepala kita tidak akan gugur. Tanpa seizin Tuhan, penderitaan, kesulitan, masalah tidak akan menghambat iman kita. Tanpa seizin Tuhan, maut, kecelakaan tidak akan menghampiri kita. Jadi kalau itu terjadi atas kehidupan kita, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Yang kasih Tuhan. Ketika saya mendengar Bapak Tommy itu sebagai sesepuh saya, orang tua rohani saya, senior saya, masuk rumah sakit, saya berdoa, saya menangis.
Beberapa hari kemudian beliau tidak ada. Waduh, pasti Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Tetapi kembali kepada Tuhan, diizinkan Tuhan supaya kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Amin. Beliau telah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya yang begitu luar biasa. Telah melahirkan anak-anak rohani, telah melahirkan hamba-hamba Tuhan. Saya orang desa, pelayanan di desa, tidak ada apa-apanya. Dengan bimbingan beliau, Bapak Ibu Tommy, saya bisa ada sebagaimana ada. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau pagi hari ini Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi atas hidup kita, Tuhan mau kita maju terus di dalam Tuhan. Lanjutkan semangatnya, kibarkan kekuatan kuasa Tuhan, dan jangan sampai kita dikalahkan oleh keadaan. Amin, saudaraku. Dengan demikian juga harus memiliki pikiran yang bagus, hikmat daripada Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan aturan yang ada. Kekuatan daripada Tuhan, ayat yang ke-10 diteguhkan kembali. Ayat yang ke-10 dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, saudara yang kasih Tuhan. Ini diteguhkan 3, 2, 1. Janganlah takut. Sebab apa, saudaraku? Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini apa, saudaraku? Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa, saudaraku? Tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tangan Tuhan terulur buat kita dan mau menuntun kita, mau membawa kita dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Setiap janji firman-Nya digenapkan atas kita. Dan dengar baik-baik, ketika kita selesai mengalami masa pandemik ini, kita akan masuk ke dalam zaman keemasan, di mana tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan semakin nyata atas kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, terus berpeganglah akan janji Tuhan. Dan apa yang kita imani, yang kita percayai, pasti Tuhan akan genapkan. Yang kedua, apa yang kita harapkan dalam ibadah, apa yang kita harapkan dari rumah Tuhan, apa yang kita harapkan dari apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Yang kedua, Dia akan memberi kita kekuatan. Amin, saudaraku. Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi kesulitan, persoalan, masalah. Siapa orang yang tidak mengalami persoalan, masalah sekarang? Semua orang mengalami masalah. Dunia sedang dalam keadaan kondisi yang sangat gempar, sedang ada dalam masa resesi, sedang kasih Tuhan. Dan segala sesuatunya tidak bisa diprediksi. Orang-orang yang bekerja yang tadinya nyaman, mulai tidak ada lagi pekerjaan. Dan kita bersyukur kalau hari ini masih bisa makan dengan kenyang. Itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Maaf, artis-artis, orang yang punya uang banyak, mereka juga sempat gulung tikar. Semakin besar perusahaannya, usahanya, semakin segala sesuatunya tidak pasti, sudah kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu anak saya bekerja di Dusun Semilir. Lalu mulai orang-orang dirumahkan, sudah kasih Tuhan. Pegawainya 30% dirumahkan. Anak saya berkata, kasihan. Mereka yang punya anak istri terpaksa tidak bekerja karena kondisi keadaan. Dan kalau mereka yang kerja harian tidak bisa makan, sudah kasih Tuhan. Hari ini kita masih bisa makan. Itu pemeliharaan Tuhan. Amin.
pemeliharaan Tuhan. Jadi pasti di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kesulitan, ada rencana Tuhan yang indah, yang agung atas gerejanya, atas kita orang percaya. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Itu sebabnya mari jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Dalam kondisi keadaan apapun, kita mau jalani hidup ini dengan takut akan Tuhan, pasti kekuatan Tuhan akan mengalir. Kekuatan Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita. Dan kalau kembali Tuhan kuatkan kita, roh kita dikuatkan, maka jasmani kita akan kuat. Roh kita menjadi sehat, maka jasmani kita akan mengikutinya. Dan saya yakin, saya percaya, roh kita dipulihkan, cinta kasih kita kepada Tuhan semakin membara, maka yang jasmani akan mengikutinya. Amin. Dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir dikatakan Tuhan atau Allah Roh Kudus menyertai kita. Amin. Apa itu maksud dari menyertai? Berarti ada bersama kita, hadir bersama kita, melangkah, berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita akan melihat dulu di dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Ini adalah doa Yesus. Minggu lalu kita memperingati hari Paskah. Lalu selanjutnya hari-hari ke depan Yesus naik ke surga. Dan dia berkata, aku akan meninggalkan engkau dan aku naik ke surga. Tetapi aku akan minta kepada Bapa roh yang lain, penolong, yaitu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus, saudara kasih Tuhan? Itu adalah pribadi dari Allah sendiri. Meskipun Yesus sudah ada di surga, Roh Kudus ada bersama kita. Dan ini adalah zaman Roh Kudus, zaman anugerah, di mana Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia tetap menyertai kita. Mari kita membacanya. 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan apa, saudaraku? Memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Hai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Buktikan ayat yang terakhir. Ayat terakhir, Matius 28 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama ayat terakhir. Matius 28 ayat 20, 3, 2, 1. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa, saudaraku? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Jadi dalam susah, dalam senang, dalam himpitan, dalam masalah, Allah bersama kita. Amin. Dan kalau Tuhan bersama kita, firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Roh yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Jadi tidak ada yang bisa mencegah kita, mengalahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sungguh luar biasa, di masa pandemik ini pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Di tempat kami, saudara kasih Tuhan, tidak ada ibadah sel group. Jadi selama masa pandemik ini tidak bisa lagi kumpul-kumpul. Wanita juga belum mulai, ibadah-ibadah yang lain belum mulai. Sel group juga belum berjalan. Lalu Tuhan memberikan hikmat untuk kami mengadakan misbah keluarga di rumah tangga masing-masing. Akhirnya setiap hari Rabu jam 7 itu mengadakan misbah keluarga seperti ibadah sel group yang diadakan hanya keluarga masing-masing. Nah, mulailah ternyata Tuhan bergerak dengan dahsyat. Orang tua yang tadinya sibuk hanya pekerjaan, tidak ada waktu untuk anak-anak, mulai mereka bersama-sama mengadakan ibadah misbah keluarga. Anak-anak juga mulai kembali kepada orang tua, kembali kepada Bapak. Jadi ada satu jalinan yang luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Dan sejak ini
masa pandemik ini mereka dikembalikan kasihnya kepada keluarga. Ini juga ada tujuan Tuhan, supaya keluarga-keluarga saling mengasihi, saling mencintai, membuka mezbah keluarga di rumah masing-masing, saling mendoakan, dan terasa betul cinta kasih itu dahsyat dan luar biasa. Dikembalikan ke keluarga-keluarga untuk mendirikan mezbah keluarga. Kalau tidak ada masa pandemik ini, mungkin hal itu belum terjadi atau tidak bisa berjalan. Tetapi dengan masa pandemik ini, mereka kembali kepada keluarga. Dan mereka mengasihi, mencintai, lalu mulai berdoa bersama, sedang kasih Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Paling tidak kita bisa mengambil sesuatu hal yang baik di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tekanan. Tuhan memberikan terobosan, amin, memberikan jalan keluar. Jadi jangan anggap Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, oh ini hukuman Tuhan, oh pasti kamu berdosa sama Tuhan. Oh tidak, belum tentu. Yang jelas di balik setiap kesulitan, setiap penderitaan, setiap masalah ada rencana Tuhan yang indah, amin. Nah, ketika kita bisa memahami itu, saudara kasih Tuhan, akhirnya kita bisa melihat kasih Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Jadi tidak ada ceritanya kita melayani Tuhan, mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak pernah sia-sia. Amin. Tidak pernah sia-sia. Karena apa yang kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan, itu diperhatikan Tuhan. Itu sebabnya sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau bangkit, kita mau bangun, kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kalau kita Tuhan di atas segala-galanya, maka yang lain itu Tuhan yang akan memberi jalan untuk kita bisa mengaturnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian kita pujikan kepada Tuhan. Sang leader pemain musik bisa membantu maju ke depan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan izinkan pandemik ini ada buat kita? Pasti ada jalan Tuhan yang terbaik. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Terus mencintai Tuhan, terus mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan selagi Tuhan memberikan kita kesempatan yang ada. Mengasihi, mencintai, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan pula akan menolong kita. Kita angkat pujian ini, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mari teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Teduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Dan masuk dalam hadirat-Nya, agar roh kita dimampukan, dikuatkan. Hidupan
pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan terbatasnya keadaan, kondisi, pengetahuan kita akan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar. Kadangkala kita menyalahkan situasi, keadaan, dan tidak mengerti mengapa harus terjadi dalam kehidupan ini. Pujian ini meneguhkan buat kita. Tuhan mengerti, Tuhan memahami, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dia ulurkan tangannya untuk menuntun kita, untuk membawa kita, supaya langkah kita ada di dalam jalan-jalannya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya untuk berkumpul sendiri. Sebab Allah mengerti. Mari angkat hati kita, angkat tangan kita, dan mengakui kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah memahami sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Dan Dia mengerti kesulitan kita, pergumulan kita. Dan percaya di dalam nama Yesus, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya untuk berkumpul sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mengerti. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami Bapa, lebih daripada diri kami Tuhan. Mampukan, kuatkan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk bertahan di tengah-tengah pandemik ini, menanti pertolongan Tuhan. Yesus, 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 puaskan hati kami, jamah setiap kami, untuk kami boleh mengucap syukur atas apapun yang Kau izinkan terjadi adalah baik adanya. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Tommy Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga beliau beserta seluruh jemaat pengurus gereja boleh mengembalakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin, kami percaya masa pandemik ini selesai, kami akan mengalami penuaian yang luar biasa. Kuatkan, mampukan hamba-Mu Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan sedang mendidik kami, sedang mengajar kami
Untuk kami belum menjadi dewasa di dalam Engkau, dan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini menjadi kuat tangguh oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Memberkati setiap usaha pekerjaan, pergelutan, pergumulan seluruh jemaat Tuhan. Masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah kesehatan. Di dalam nama Yesus kami pertaruhkan mereka semua ya Bapa. Urapi dan berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini menambahkan kapasitas pelayanan lebih jauh Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Kau Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa. Dan semua yang terlibat dan semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini ada dalam pengurapan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih banyak buat Ibu Gembala, Ibu Tommy, dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Terus kuat, terus semangat, terus maju. Allah beserta kita. Amin. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya aturkan untuk yang bertugas. Shalom, apa kabar saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan. Kita nggak rugi datang beribadah di rumah Tuhan ya. Kita tahu manfaatnya, tahu gunanya. Kalau saudara merasa diberkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Harningsi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua tadi pagi di Pekunden dan saat ini berada di Puri ya. Ini juga pertama kali kita mengundang tamu ya. Dulu waktu zaman Pak Tommy, wah nanti aja dulu ya. Tapi kita bersyukur karena sekarang saya percaya sudah banyak yang divaksin. Saudara jangan takut kalau divaksin. Kemarin ada berkata, Bu aku mau divaksin nopo. Saya tanya kenapa? Katanya divaksin orang bisa kerja, tangannya malah orang bisa digerakkan. Saya bilang, wah jangan bohong, jangan percaya omongan orang ya. Justru kamu jadi sehat, saya berkata kalau dengan divaksin jadi sehat. Jadi karena itu saudara jangan, kalau dipanggil divaksin pura-puranya sakit, pura-puranya gak teko, malah rugi ya. Kita harus ikuti protokol kesehatan. Pemerintah kita bersyukur, saudara kalau saya lihat di Jerman, saya baca, wah di sana bersyukur orang yang hidup di Indonesia. Kenapa? Vaksin dikasih gratis katanya. Di sana mau beli aja susah. Orang yang tua-tua biar mati duluan katanya. Yang hidup yang muda-muda saja ya. Karena itu kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Kita bersyukur saudara. Saya merasa melihat dia orang Indonesia yang tinggal di Jerman berkata, Indonesia itu paling enak ya. Kenapa? Pemerintahnya begitu memperhatikan rakyatnya sehingga kita diberikan vaksin secara gratis. Mereka mau beli aja nggak dapat, saudara, sulit ya. Karena itu jangan tolak kalau saudara dipanggil untuk divaksin, jangan alasan wah kok nggak teko nopo ya, wah nggak enak badan gini. Saya belum 3 bulan sebetulnya, tapi kemarin saya sudah divaksin yang pertama karena sudah 2 kali dapat panggilan, jadi saya sudah divaksin yang pertama, tunggu 28 hari lagi baru divaksin lagi. Cuman saya pikir kok divaksin tangan saya yang satu ini ya. Loh ini kan tangannya lagi digendong, orang apa-apa, vaksin harus di kiri ya. Tapi saya bilang gak apa-apa ya. Karena itu saudara, biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia beribadah dengan adanya vaksin. Jangan ada alasan mesti ibadah online. Memang kita ada ibadah online ya, tadi juga sudah direkam untuk yang ibadah di rumah yang tua-tua. Tapi untuk yang muda-muda kalau memang saudara dikasih sehat, saudara bisa datang untuk beribadah. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri pertemuan ini atau ibadah ini sampai ketemu minggu depan. Dan saudara-saudara yang masih muda bisa mengikuti ibadah youth yang dibuka setiap Sabtu ya. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan kita juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak bisa hadir karena masih sakit di rumah ya. Kita berdiri, kita akan akhiri.
dengan berkat, karena itu adalah janji-Mu bagi kami. Engkau berkata lebih baik 1 hari di rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kami tahu Tuhan, melalui kami datang beribadah, ada janji-janji-Mu yang Engkau berikan, dan itu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar bukan hanya kami dengar, tapi kami juga menikmati janji firman-Mu berlaku atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk melayani firman-Mu, juga yang memimpin puji-pujian, semua yang terlibat pelayanan. Engkau memberkati mereka semua, karena apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Engkau menyediakan berkat yang indah bagi mereka. Berkati keluarga Ibu Pendeta Maria Harningsi Tuhan, berkati keluarganya, berkati jemaatnya, berkati pelayanannya. Kekuatan kesehatan Engkau pertambah-tambahkan, dan bukakan terus rahasia firman-Mu dimanapun Engkau percayakan beliau melayani. Kami boleh melihat banyak jiwa diteguhkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seberapa banyak jemaat yang datang pagi ini. Tuhan, mungkin mereka datang dengan pergumulan yang berat. Kami percaya melalui firman-Mu mereka kembali diteguhkan. Ketika mereka datang, mereka menerima berkat-berkat-Mu, janji-janji-Mu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa berikan pengharapan baru di dalam Engkau. Yang saat ini mungkin tidak ada pekerjaan, Engkau juga akan buka jalan. Jika burung pipit Engkau pelihara, terlebih kami umat-umat-Mu, Engkau selalu pelihara. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, dan tidak akan pernah jatuh tergeletak, karena tangan-Mu menopang kehidupan kami. Terima kasih, saat ini kami membawa anak-anak-Mu yang sakit di rumah. Kami terus membawa Bapak Suyatno yang sakit, Ibu Kanti Atmojo kami serahkan Mak Culan Tuhan, Ibu Indah Trimurti, Ibu Tiniawati Setiawan, Engkau jamah. Bapak Budiono Hadi Pranoto, juga Ibu Ninu Tuhan, Engkau jamah mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh mendapat kesembuhan yang sempurna daripada Engkau, dan mereka boleh bebas di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang tidak ada damai sejahtera, biar damai sejahtera Allah mengalir memenuhi kehidupan mereka semua. Dari tempat ini kami berdoa untuk NTB, NTT Tuhan yang sedang mengalami musibah, juga Malang Tuhan yang baru terjadi gempa. Engkau di sana ada anak-anak-Mu Tuhan, ada umat-umat-Mu, biar belas kasihan-Mu nyata bagi mereka, pemeliharaan-Mu atas mereka, penghiburan-Mu atas mereka. Engkau menolong mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar anak-anak-Mu akan membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, persembahan kolekta, ataupun persepuluhan yang kami bawa bagi Engkau di tengah-tengah kesulitan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Engkau akan menghalau belalang-belalang pelahap yang coba mencuri berkat mereka, yang sedang mulai usahanya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka. Dan jika sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan-Mu juga atas hidup kami. Karena itu saudara-saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkatilah oleh Tuhan anak cucumu. Dimanapun engkau pergi, Tuhan selalu memberkati engkau. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara, saya ingin mengumumkan bahwa kalau saudara merasa diberkati oleh Tuhan, yang ingin membantu NTB atau Alor, saya punya teman dari Pak Tommy itu di Alor ya. Kami sudah menyumbang dari Korda BPD sudah mengumpulkan dari gereja, kami sudah menyumbang. Tapi dia berkata, wah mungkin kami nggak dapat karena di sana banyak yang terjadi musibah. Tapi di Alor ini dia bilang gerejanya hancur. Jadi saudara yang merasa terbeban dan ingin membantu, saudara bisa menghubungi kami atau menghubungi saya, nanti akan saya kirimkan. Yang pertama kami sudah menyumbang atas nama GBI Anugerah, saya sudah salurkan melalui BPD Jawa Tengah, Pelmas BPD. Tapi ini akan kami kirimkan langsung kepada pendetanya di Alor, yaitu Ibu Truce Moilino, ya, orang GBI juga yang membutuhkan bantuan karena katanya banyak jemaatnya yang meninggal. Rumah gereja juga hancur ya, karena itu kita dukung terus dalam doa supaya Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara.